Perjalanan menuju PLBN Aruk dari kota Sambas ini memerlukan waktu sekitar 2 jam. Jika dari kota Pontianak, maka akan membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 jam dengan kondisi infrastruktur jalan yang terbilang mulus. Selama di perjalanan, kita dapat melihat betapa indahnya pemandangan. Ujung Tapak Batas selalu memiliki cerita. Aktivitas mulai dari pertahanan, keamanan, sosial, budaya, bahkan ekonomi dimulai dari sini. Dari PLBN Aruk, Kalimantan Barat, inilah Pesona Indonesia! Aruk berada di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang merupakan gerbang penghubung negara Indonesia dengan Malaysia. Megahnya PLBN terpadu Aruk ini dirancang dengan kombinasi etnik modern. Kita akan disambut gerbang megah dengan monumen berbentuk tameng khas Dayak yang menjulang. Berdiri di area yang membentang di atas lahan seluas 9,1 hektar, PLBN Aruk dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mengadopsi konsep arsitektur rumah panjang. Kesan bangunannya pun semakin modern dan megah, dengan aksen atap yang tinggi dihiasi ukiran tradisional suku Dayak. Pos yang diestimasi dapat melayani hingga 360 pelintas per hari terbukti menjadi destinasi favorit masyarakat yang akan keluar masuk negara. Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, pos lintas batas negara Aruk di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat, bahkan penduduk setempat. Jika Anda berkunjung ke sini, banyak sekali spot-spot yang sangat luar biasa. Seperti kita bisa lihat, ada tempat ibadah, kemudian pasar wisata Aruk yang banyak sekali menghadirkan kuliner dan cenderamata khas Indonesia. Bahkan fasilitas perbankan sudah ada di sini. Dan dari rest area ini sudah terlihat PLBN Aruk yang dibangun dengan megah dengan standar internasional. Seperti yang saya katakan tadi di awal, di PLBN Aruk ini tersedia pasar wisata Aruk. Dan seperti apa menu kuliner yang disajikan dan apa saja yang ditawarkan di sini? Ayo ikuti perjalanan saya. Pak, izin waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Boleh. Silakan duduk dulu, Bapak. Sejak kapan Bapak berdagang di PLBN? Di dagang di pasar wisata ini semenjak 10 November 2019. 2019. Nah Bapak, apa saja yang ditawarkan di warung Bapak dan di warung-warung yang lain yang ada di PLBN ini? Wah, kalau di warung saya makanan, macam nasi kan,
boleh dikatakan orang Sambas ini butuh tempat wisata sebenarnya, karena daerah ini kan baru terbuka, nah gitu. Jadi mereka sini banyak yang kunjung ke sini ini karena menengok bangunan-bangunan yang ada. Nah, karena ini daerah baru dibangun. Terima kasih ya Iya. sudah berbincang-bincang dengan kami. Semoga lancar pastinya dan Alhamdulillah. ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Tidak jauh dari PLBN Aruk ini, terdapat sebuah desa yang bernama Kaliau, yang juga merupakan nama sebuah gunung dekat kota kecamatan itu berada. Desa ini dapat menjadi destinasi pilihan karena kearifan lokal masih dapat kita jumpai di sana. Banyak posisi-posisi lain yang menarik di situ, sepertinya kacang raksasa tadi kan, seperti buah baunge, seperti buah kacang monyet, seperti kelampai itu kan bisa kita lestarikan dan bisa kita jaga dan bisa kita manfaatkan untuk ekonomi kita. Nah, sebenarnya aset-aset yang ada, posisi yang ada di situ bisa kita jadikan menambah penghasilan pendapatan desa sebenarnya, seperti rotan, seperti kayu bulian itu kan kayu yang dilindungi oleh dari Dinas Kehutanan. Sebagai wilayah yang strategis, kaya akan sumber daya alam, serta panorama hutan yang indah dan eksotis, masyarakat setempat tetap menjaga budaya dan adat istiadat yang telah ada sejak zaman dahulu. Menurut Pak Saprianus Allah, warga desanya tetap mempertahankan budaya setempat. Mayoritas penduduk desa bergantung hidup sebagai petani dan berkebun. Sama halnya seperti yang dilakukan Pak Allah. Meski sudah tidak muda lagi, ia terus melestarikan kebiasaan masyarakat Dayak setempat. Pak Lah, Ya, ini sedang apa Pak Lah? ini sedang apa ya? Membikin air tuak. Ya, Ya, tadi diambil dari pohonnya. ya. Minumnya badan kita bisa menjadi agak segar gitulah. Artinya jadi lebih segar seperti itu ya, Ya, Pak Lah ya. segar gitu. Pak, ini saya lihat ada kayu ini Pak. Ini kayu apa Pak kalau boleh tahu Pak? Nama kayunya ini kalau kami bilang di sini kayu kulit cangal. Cangal Pak ya. Cangal. Ya Bapak, ini baru dibuat ya Bapak ya saat Ya, ini? baru dibuat. Baru dibuat. Kalau saya rasa juga boleh Bapak. Boleh? Ini tadi pagi ya Pak ya dibuat? Ya. Yang ini yang pagi. Yang pagi yang ini Bapak? Ini yang kemarin. Yang kemarin lebih enak yang lama apa yang baru Bapak? Sama. Sama, Tapi Bapak? rasakan ini dulu. Ini Rasakan dulu. segini aja Bapak ya. Ya. Mantap. Agak getar-getar gitu Bapak ya. Ya, karena dia dikasih jahe juga. Jahe. Saya coba tadi yang baru tadi pagi dibuat dan saya coba untuk yang Yang kemarin kemarin. ya Bapak ya. Ya, oke. Ini Silakan. kalau dari teksturnya Pak banyak
ininya Pak ya, kayak ampas-ampas seperti ya, itu. banyak ampasnya supaya dia lebih kuat lagi. Gitu. Rasanya lebih kuat yang kemarin Ya. artinya Pak ya. Tapi kita coba dulu. Boleh. Rasanya. Silahkan. Agak beda kan? Agak beda, dari aroma juga berbeda ya Bapak Ya. ya. Ini lebih strong, lebih kuat Pak, ketimbang yang baru tadi pagi. Dan rasanya juga agak sedikit lebih asam ya Pak ya, Ya. ketimbang yang tadi pagi dibuat. Kalau sebenarnya kalau kita membuat tuak ini memang turun temurun. Turun temurun di zaman nenek saya, zaman bapak saya. Jadi zaman bapak saya ikut terus. Nah, ikut terus, belajar juga. Baru sampai sekarang, sampai umur saya 70-an sekarang. Ya Pak, selain Bapak membuat tuak ini Pak, Bapak kegiatan di desa ini apa lagi Bapak? Kegiatan saya membuat tuak, kedua membuat ayaman, ampingan. Yang ketiga bikin bubu. Itu aja Nah, kegiatan. saya penasaran dengan membuat anyaman itu seperti apa Bapak? Boleh kita lihat prosesnya ke sana Bapak? Boleh. Oke, mari ya Bapak. Oh ini Bapak ya, Ya. proses pembuatannya Pak ya. Ini prosesnya, bahannya. Bahannya hanya 2 aja nih. Oh, iya. Besinya. Ini biasa kegunaannya untuk apa sih Pak? Kegunaannya ini untuk ambil sayur. Ambil sayur, ambil kayu api. Ya, Pak. Dan sambil bisa di... Berarti ini setengah jadi ya Bapak ya? Ya, setengah jadi. Bahannya ini apa Bapak? Bahan Ini utama? bahannya rotan semua. Rotan semua? Iya, Diambil dari mana Bapak? diambil di gunung. Kalau saya pengen minta ajarkan boleh Bapak ya? Boleh. Oke Pak. Gimana caranya nih Bapak? Caranya. Ini diangkat. Nah, lihat ya. Baru diputar ya Pak ya? Ya, diputar. Cara jahitnya. Nah, Oke. Saya coba dulu. Ini ditarik dulu biar Ya. kuat Bapak ya. ya supaya dia kuat. Terus dimasukkan ke bawah. Ya. Nah, ini di atas. Oh, ini di atas. Nah, Dirapikan dulu. Rapikan samakan yang ini. Ya ternyata susah juga membuat sebuah ambingan ini. Kalau Pak Ala tadi bisa dalam waktu 1 hari, mungkin bagi saya seorang pemula, mungkin bisa 1 bulan mungkin untuk menyelesaikan 1 buah ambingan ini. Pak, silakan dilanjutkan kembali Bapak. Saya tidak sanggup juga kalau membuat ini Bapak. Iya. Ya itulah tadi aktivitas masyarakat di Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Inilah pesona Indonesia dari Gunung Poi. Jadi lewat musik sape ini kami berkarya, kami berusaha untuk menampilkan melestarikan budaya lewat tarian-tarian yang telah kami bawakan tadi, sekaligus memperkenalkan budaya di daerah perbatasan, khususnya di Sajingan Besar.
Setelah melihat kebudayaan yang ada di desa ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat keindahan panorama alam. Kaki Bukit Poe masih termasuk dalam kawasan hutan lindung. Tumbuhan yang unik yang asli sini apa sih Pak? Ada Pak, berbagai macam buah-buahan di sini. Ya. Ada. Mungkin di sini ada, mungkin di sini. Nah ini. Nah, buah apa ini namanya Pak? Contoh. Ini buah barangan Pak. Barangan. Buah barangan ini dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Oh. Tapi masyarakat di Kabupaten Sambas mereka tidak tahu makan ini. Tetapi kalau untuk orang kita ini memang karena mereka dulunya memang tinggalnya di pinggir hutan. Ya. Jadi ini dikonsumsi oleh mereka dan masih banyak lagi. Ini salah satunya aja yang ada di sini. Oh. Jadi yang lain-lain tuh banyak. Nah, ini yang bisa makan ini adalah dari Malaysia. Oh. Kita jual barang ini ke Malaysia. Ya, ini ada lagi ini barang yang yang baru, yang dulunya dipakai orang-orang zaman dahulu. Apa itu Pak? Ini adalah daun amplas. Oh. Tapi daunnya ini berguna untuk menghaluskan mebel. Oh. Menghaluskan kayu, juga membersihkan kuku juga bisa. Bisa ya Pak yang karena ini adalah tajam ini. Ini memang bisa untuk ngamplas nih. Dicoba bisa untuk melicinkan. Dicoba boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Ini diambil sedikit, ambil terus sedikit. Ya, ambil aja segini kalau untuk barang yang besar. Langsung diginikan. Dicobakan ke kuku gini ya. Bisa ya. Juga. Nah, kan? Oh iya. Ada ya. Kalau lama-lama bersih dia. Tapi dia ini harus dikeringkan dulu. Kalau dikeringkan, amplasnya lebih kuat. Nih, di sini ada juga ada tanaman juga yang belum terkenal ini. Cuman ada. Ini kan ada panili ini. Nah, ini. Oh, itu. Ini panili ini. Yang biasa untuk kue itu ya? Ya, yang biasa untuk kue itu. Ini apa namanya? Ini panili. Di sini ada dua jenis, ada yang daun lebar dan ini ada yang daun kecil. Oke Pak, kita lanjut lagi, kita lihat-lihat lagi. Boleh Pak. Kita biarkan saja untuk tumbuh. Oke Pak. Gemericik air yang mengalir dari ketinggian bebatuan granit raksasa terdengar dari kejauhan. Langkah kaki pun dipercepat, memadu waktu di antara sinar matahari yang menerobos masuk dari celah dedaunan. Nah, akhirnya saya sampai juga di Riam Merasap dan pesona alam yang luar biasa hadir di sini. Dan saya tidak sabar lagi untuk mencoba dinginnya air di Riam Merasap ini. Tapi sebelumnya saya berganti pakaian dulu. Rasa penasaran setelah menempuh pendakian kurang lebih 30 menit terbayarlah sudah. Setelah bulir air seperti asap terbawa angin menyapa kulit saya. Air terjun Riam Merasap memiliki potensi dan peluang yang besar dalam menarik minat kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara, dan kebanyakan pengunjung berasal dari negara Sarawak, Malaysia. Riam dalam bahasa setempat artinya air terjun, sedangkan berasap berasal dari kata asap sebagai gambaran percikan bulir air terjun yang terbang terbawa angin, terlihat seperti asap dari kejauhan. Kondisi hutan yang masih perawan diiringi gemericik air terjun berbaur dengan kicauan burung membuat saya betah untuk berlama-lama di sini. Puncak batu Riam Merasap tidak boleh dinapaki karena sudah menjadi larangan sejak turun-temurun, sebab terdapat telaga di puncak Riam dan dianggap sakral sehingga tidak semua orang diperbolehkan mendatangi sumber air terjun.
di atas itulah ada salah satu tempat yang dilarang. Tidak boleh kita lewat situ main sembarangan, meludah, lebih-lebih mau kancing, buang air kecil. Demikian juga untuk kaum ibu, cewek-ceweknya misalnya kalau pas waktu dia pas kena DB, tidak boleh lewat di situ. Itu larangannya. Yang jadi PR kami adalah kebersihan. Terus yang kedua itu adalah pembangunan jalan. Untuk pengelolaan di kedepannya nanti, kami di pengurusan BUMDes sebagai lembaga yang dipercayakan oleh desa untuk mengelola wisata Riam Rasap ini, yang pertama ingin kami bangun ataupun yang akan jadi pengelolaan di Riam Rasap ini adalah infrastruktur atau jalannya. Jadi nanti semoga saja ada pihak yang siap membantu kami untuk membangun infrastruktur jalan. Akan dibangun jalan sampai menuju lokasi wisata dan lahan parkir yang akan dibebaskan. Pengennya ada sesuatu wahana yang bisa menarik pengunjung. Jadi yang dulunya pengunjung hanya bisa menikmati wisata air terjun, nah untuk kedepannya kami berharap adanya seperti flying fox, terus tempat permandian ataupun sejenis taman, karena memang potensi di sini di sisi wisata alam air terjunnya, di sini wisata alam yang lain juga banyak seperti flora dan faunanya. Saya wisatawan dari Singkawang berkunjung ke sini untuk mengunjungi Riam Rasap yang tentunya di Singkawang tidak ada. Riam Rasap ini sangat bagus, namun untuk fasilitasnya masih belum mumpuni. Ya, kalau menurut saya Riam Rasap ini sangat bagus dilihat dan pemandangannya sangat keren. Saya sudah berusaha untuk menaiki bebatuan yang dekat dengan curahan air, agar dapat terjun bebas sebebas gaya yang saya inginkan. Namun, karena licin, saya pun mengurungkan niat. Dari total batas Sujung Negeri, Aruk, Sajingan, Kalimantan Barat, inilah pesona Indonesia.